Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kedua ini, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini saya sampaikan melalui video YouTube. Untuk lebih jelasnya bisa dikunjungi di channel Kang Sam Official, dan jangan lupa klik like dan juga subscribe, dan juga jangan lupa bisa diklik tanda lonceng sehingga tidak ketinggalan materi-materi yang akan saya sampaikan ya. Untuk itu langsung saja kita mulai pada pembahasan kali ini. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini saya berharap bisa diikuti seluruh mahasiswa agar apa yang saya sampaikan ini nanti bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan tentunya melalui video ini tentu dari awal sampai akhir nanti ada hal-hal yang kurang berkenan atau kurang maksimal, nanti saya persilahkan kepada seluruh mahasiswa bisa bertanya dan bisa kita diskusikan bersama melalui forum yang sudah kami sediakan ya, untuk kita diskusikan bersama. Ya, pada kali ini kita akan membahas mengenai hak asasi manusia ya, mengenai hak asasi manusia. Tentu ini memang materi yang sangat penting ya. Selama ini kita pernah menjumpai. Nah, ini sebenarnya hak asasi manusia ini perlu nggak kita bahas. Nah, ini memang sangat perlu, sangat penting sekali. Jadi nanti jangan sampai hak asasi manusia ini bagi seluruh mahasiswa ini saya harapkan nanti bisa menjadikan referensi ya selama perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Tentu hak asasi manusia ini kalau kita lihat dari pengertian dan hakikat HAM ini sebenarnya hak secara definitif merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. HAM, hak adalah sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Nah, asasi ini bersifat dasar, pokok atau fundamental. HAM, hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. HAM kalau menurut Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99 ini seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi unsur-unsur dalam hak ini tentunya yang pertama pemilik hak ya, yang kedua mengenai ruang lingkup penerapan hak, terus kemudian pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Nah, dengan demikian hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi.
Pengertian HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Yang pertama, HAM adalah yang melekat pada tiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Ini kalau menurut Jan Matterson ya. Kemudian HAM adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati. Ini menurut John Locke ya. Nah, sifat mendasar atau fundamental ini tidak dapat dicabut oleh siapapun. Ini memang melekat dalam diri manusia. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM Pasal 1 ya, tadi sudah saya sampaikan ya, ini tertuang di dalam Pasal 1 ya. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, simpulan tentang HAM, ya, tentunya yang pertama berkaitan dengan HAM, tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Ya, HAM ya, tadi yang ketiga itu HAM tidak bisa dilanggar. Ini tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain ya. Orang tetap mempunyai hak meski negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Nah, kalau kita ambil dari kutipan dari buku Santiaji Pancasila ya, di halaman ke-77 ini sebenarnya kalau kita berbicara mengenai hak-hak asasi manusia di dalam Pancasila, sebagaimana kita ketahui, di samping hak asasi ada kewajiban-kewajiban asasi yang dalam hidup kemasyarakatan kita seharusnya mendapat perhatian terlebih dahulu dalam pelaksanaannya. Nah, kita harus memenuhi kewajiban terlebih dahulu baru menuntut hak. Nah, di dalam masyarakat yang individualistik ada kecenderungan pelaksanaan atau tuntutan pelaksanaan hak-hak asasi ini agar berlebih-lebihan. Nah, hak asasi tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak karena penuntutan pelaksanaan hak asasi manusia itu ialah dari Eropa Barat, yaitu Inggris, Tiongkok. Pertama, kemenangan hak asasi ialah pada tahun 1215. Nah, dengan lahirnya Magna Carta. Nah, di dalam Magna Carta itu tercantum kemenangan para bangsawan atas Raja Inggris ya. Di dalam dijelaskan bahwa raja tidak lagi bertindak sewenang-wenang. Nah, dalam hal tertentu raja di dalam tindakan harus mendapat persetujuan para bangsawan. Hal itu kemudian terus berkembang. Nah, sebagaimana suatu prinsip, hal ini merupakan suatu kemenangan sebab hak-hak tertentu telah diakui oleh pemerintah. Nah, itu kalau kita mengutip dari bukunya
Santiaji Pancasila ya. Nah, mengenai perkembangan yang selanjutnya terkait dengan masalah HAM ini adalah adanya revolusi Amerika pada tahun 1776 dan revolusi Prancis ya pada tahun 1789. Nah, dua revolusi dalam abad ke-13 ke-18 ya. Ini besar sekali pengaruhnya pada perkembangan hak asasi manusia itu. Nah, revolusi Amerika ini menuntut adanya hak bagi setiap orang untuk hidup merdeka. Nah, dalam hal ini hidup bebas dari kekuasaan Inggris ya. Nah, revolusi besar Prancis pada tahun 1789 ini bertujuan membebaskan manusia warga negara Prancis dari kekangkangan kekuasaan mutlak dari seorang raja penguasa tunggal negara atau absolut monarki di Prancis pada waktu itu atau Raja Louis ke 16 ya, ke-16. Nah, istilah yang dipakai pada waktu itu adalah droit de l'homme yang berarti hak manusia. Nah, yang dalam bahasa Inggris disebut human right atau mensenrechten ya dalam bahasa Belanda. Dalam bahasa Indonesia disalin dengan hak kemanusiaan. Nah, atau hak asasi manusia. Nah, yang dimaksud mula-mula dari istilah ini ialah istilah HAM yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Nah, seperti hak hidup dengan selamat, hak kebebasan dan kesamaan yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Nah, tentu ini kalau kita berbicara mengenai definisi ya, mengenai definisi. Nah, kalau kita berbicara mengenai macam-macam hak asasi manusia ya, mengenai hak asasi manusia. Nah, macam-macam hak asasi manusia tentu yang dibedakan beberapa yang pertama mengenai hak asasi pribadi, kemudian hak asasi ekonomi, kemudian hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama ya di dalam hukum dan pemerintahan. Terus kemudian hak asasi politik, kemudian hak asasi sosial, hak asasi sosial dan kebudayaan, dan kemudian hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau prosedur rek ya, misalnya peraturan dalam penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Nah, negara hukum dan hak asasi manusia ya, negara hukum dan hak asasi manusia ya ya mengenai negara hukum dan hak asasi manusia ini menjadi kewajiban pemerintah atau negara hukum untuk mengatur pelaksanaan daripada hak asasi yang berarti menjamin pelaksanaannya, mengatur pembatasannya demi kepentingan umum. Nah, kepentingan bangsa dan negara. Nah, malahan ada kecenderungan ya bahwa demi penghormatan akan perlindungan hak asasi manusia itu maka negara harus bertugas hanyalah menjaga ketertiban masyarakat. Yang penting dalam hal ini ialah negara tidak akan turut campur dalam hal yang dianggap merupakan pelanggaran akan hak asasi itu. Nah, seperti masalah setiap orang ini berjuang dan bersaing dalam kehidupan ekonomi. Nah, dalam hal ini para anggota masyarakat dibiarkan bersaing ya dalam hal ini berjuang dan bersaing ya, masalah ini berjuang dan bersaing dalam kehidupan ekonomi ya,
dalam hal ini para anggota masyarakat dibiarkan bersaing dalam kehidupan dengan suatu anggapan dasar bahwa bila setiap orang berjuang sendiri-sendiri dengan melaksanakan hak asasinya, maka masyarakat akan dengan sendirinya makmur. Nah, dengan menghormati hak asasi manusia itu, maka setiap orang akan mempergunakan haknya dengan sendirinya. Setiap orang akan berjuang untuk mencapai kemakmurannya masing-masing. Dengan adanya kemakmuran masing-masing, maka kemakmuran rakyat akan tercapai dengan sendirinya ya di dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini timbul masyarakat liberal di mana individu dikedepankan peranannya, individualisme berkembang. Perkembangan ini dimungkinkan dalam masyarakat yang liberal itu. Nah, kemudian perkembangan pemikiran HAM yang pertama mengenai hukum alam atau natural law ya, kemudian makna cata tadi yang sudah saya sampaikan ya, penghilangan hak absolutisme ini raja yang menginspirasi lahirnya Bill of Rights di Inggris ya, yang terus kemudian bahwa manusia ini sama di muka hukum, equality before the law ya. Dan kemudian lahirnya kemudian teori kontrak sosial menurut C.C. Rousseau, teorias politika menurut Montesquieu, kemudian teori hukum kodrati menurut John Locke, yang kemudian the American Declaration of Independence, bahwa manusia merdeka sejak dalam perut ibu tidak logis bila lahir kemudian dibelenggu ya. Kemudian yang kelima, The Frank Declaration pada tahun 1789 ini dimuat dalam The Rule of Law, antara lain tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena tanpa alasan dan sebagainya. Berlakulah prinsip presumption ya of innocence bahwa orang yang ditangkap dan ditahan berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang menyatakan ia bersalah. Nah, dipertegas dengan freedom of expression, freedom of religion, the right of property. Kemudian yang keenam, the fourth freedom dari Presiden Roosevelt ya, 6 Januari 1941, hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya, kemudian hak kebebasan dari kemiskinan dalam pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, dan hak kebebasan dari ketakutan dalam bentuk apapun. Yang ketujuh mengenai deklarasi Philadelphia pada tahun 1944 dalam konferensi pers buruh internasional. Nah, ini usaha untuk menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh manusia tanpa memandang ras, agama, dan sebagainya, serta hak untuk mengejar perkembangan material dan spiritual dengan bebas dan bermartabat. Kemudian lahirlah The Universal Declaration of Human Rights PBB pada tahun 1948. Nah, dari generasi pemikiran HAM, pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik akibat dalam dapat pada totalitarisme atau kolonialisme dan sebagainya. Akibat dampak pada perang dunia, totalitarianisme atau kolonialisme dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua, HAM tidak hanya problem hak yuridis, melainkan hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Dan yang ketiga mengenai keadilan dan pemenuhan HAM haruslah dimulai sejak dimulainya pembangunan, bukan setelah pembangunan selesai.
Kemudian dipelopori oleh negara di kawasan Asia pada tahun 1983 yang mengkritik peranan negara yang dominan dalam tiap proses pembangunan dan menimbulkan dampak negatif terabaikannya kesejahteraan sosial. Nah, perkembangan HAM di Indonesia sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945 ini lahirnya Boydi Utomo, adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat. Kemudian pasca kemerdekaan pada tahun 1945 hingga saat ini ya, periode 1945 sampai 1950 ini hak untuk merdeka, hak berserikat, hak menyampaikan pendapat. Kemudian periode 1950 sampai 1959 ini periode demokrasi parlementer atau liberal. Kemudian lahirnya banyak partai dengan ragam ideologi, kemudian kebebasan pers, kemudian adanya pemilu, kemudian adanya parlemen dan kekuasaan yang memberi ruang kebebasan. Dan pada periode 1859 sampai 1966 demokrasi terpimpin di mana banyak terjadi sikap restriktif atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan terhadap hak sipil dan hak politik. Dan pada periode 1966 sampai 1998 ini periode 1998 hingga saat ini ya. Nah, bentuk-bentuk HAM ya, ini hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak sosial budaya dalam Deklarasi Universal tentang HAM atau DUHAM, hak asasi terdiri dari satu, hak personal yaitu hak jaminan kebutuhan pribadi, kemudian yang kedua hak legal, itu hak jaminan perlindungan hukum, kemudian yang ketiga ini hak sipil dan politik, kemudian yang keempat hak subsistensi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan, dan yang kelima hak ekonomi, sosial dan budaya. Nah, hak personal ini hak legal, hak sipil dan politik ini sesuai dengan pasal 3 sampai 21 dan DUHAM. Yang pertama, hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, hak bebas dari perbudakan dan penghambaan, hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam ya, yang tak berperi kemanusiaan atau merendahkan derajat manusia, kemudian hak memperoleh pengakuan hukum, kemudian hak memperoleh pengampunan hukum secara efektif, hak bebas dari penangkapan yang sewenang-wenang, kemudian hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak, hak praduga tak bersalah, hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik, kemudian hak memperoleh suaka, kemudian hak atas satu kebangsaan, hak untuk menikah dan membentuk keluarga, kemudian hak untuk mempunyai hak milik, terus kemudian hak bebas berpikir, kesadaran dan menyatakan pendapat, kemudian hak berhimpun dan berserikat, kemudian hak untuk mengambil panggilan dalam pemerintahan dan akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat. Nah, hak ekonomi sosial, tapi sebelum saya lanjutkan, tentunya beberapa hak ini memang sering terjadi di sekitaran kita, bahwa hak-hak ini kadang tidak kurang maksimal. Nah, untuk itu di dalam pembahasan hak-hak ini sebenarnya sangat menarik sekali yang harus kita kaji bersama. Kemudian mengenai hak ekonomi, sosial, dan budaya, berdasarkan DUHAM, ini hak atas jaminan sosial, hak untuk bekerja, hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, hak untuk bergabung ke dalam serikat buruh, kemudian hak atas istirahat dan waktu senggang, kemudian hak atas standar hidup yang pantas di bidang kesejahteraan dan kesejahteraan. Kemudian hak atas pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam
kehidupan yang berkebudayaan dari masyarakat. HAM di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, di dalam Undang-Undang 19 ya, HAM di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, kalau kita mau memahami amanat yang termaktub di dalam alinea yang keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka sangat jelas bahwa negara Indonesia yang dicita-citakan dan hendak dibangun adalah negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi. HAM adalah salah satu tiang yang sangat penting untuk menopang terbangun tegaknya sebuah negara demokrasi. Nah, sejalan dengan jiwa dan semangat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang mengamanatkan hendaknya dibangunnya negara demokrasi tersebut, maka Undang-Undang Dasar 1945 mengimplementasikan ke dalam pasal-pasal tentang hak-hak asasi manusia. Bangsa Indonesia ini sejak awal mempunyai komitmen ya, yang sangat kuat untuk menjunjung tinggi HAM. Nah, oleh karena itu bangsa Indonesia selalu berusaha untuk menegakkannya sejalan dan selaras dengan falsafah bangsa, Pancasila, dan perkembangan atau dinamika zamannya. Nah, pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan piagam HAM pertama pertama Indonesia yang lahir lebih dulu dibanding penyataan HAM sejagat oleh PBB atau 10 Desember 1948. Nah, komitmen kuat tentang HAM ini sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian dijabarkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Namun dengan adanya berbagai pelanggaran HAM yang begitu banyak, maka dipandang belum cukup apabila tentang HAM hanya sebagaimana tercantum dalam piagam HAM yang ada selama ini. Nah, untuk itu perlu adanya ketetapan MPR yang khusus memuat tentang HAM. TAP MPR yang dimaksudkan sebagai piagam HAM ya terbaru itu adalah ketetapan nomor 17 ya garing MPR garing 1998 tentang HAM. Nah, berikut ini dijelaskan tentang pandangan dan sikap bangsa Indonesia tentang HAM sebagai dimuat dalam lampiran TAP tersebut. Nah, sesuai dengan TAP MPR tersebut, memang untuk memperkuat dan memantapkan komitmen bangsa akan pentingnya pelindungan HAM sebagaimana telah diatur di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, TAP tersebut menegaskan bahwa menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara ya dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Kemudian menugaskan kepada presiden ya untuk kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kemudian penghormatan atau penegakan dan penyebarluasan hak asasi manusia oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang keempat ini mengenai pelaksanaan penyuluhan, pengajian, pemantauan, penelitian, dan mediasi tentang hak asasi manusia. Ini dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang ditetapkan
ditentukan dengan undang-undang. Nah, di dalam HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini yang pertama berkaitan dengan hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak kedudukan yang sama di dalam hukum, hak kebebasan berkumpul, hak kebebasan beragama, terus kemudian hak penghidupan yang layak, hak kebebasan berserikat, dan memperoleh pengajaran dan pendidikan. Nah, ini kira-kira ini sudah kalau saat ini apakah sudah terpenuhi semua atau belum, tentunya ini kita bisa diskusikan bersama, kita sharing dari berbagai sumber, berbagai pengamatan dari kita semua di sekitaran kita. Tentu beberapa hal ini yang harus kita kaji bersama supaya dalam memahami HAM ini bisa maksimal. Kemudian nilai-nilai HAM partikular dan universal ini secara teori realitas ini atau realistik teori fakta adanya egoisme manusia. Kemudian teori relativitas kultural ini bahwa nilai moral dan budaya bersifat partikular. Kemudian teori radikal universalisme atau radikal universalisme bahwa HAM itu universal dan tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan adanya perbedaan budaya dan sejarah suatu negara. Ya, itu yang dapat saya sampaikan mengenai HAM. Semoga bisa bermanfaat.